Halo masyarakat sehat kepikiranmu hari ini. Hari ini saya akan berbagi pengalaman kembali tentang awal mula saya terkena gangguan kecemasan. Nah, pada saat itu sore hari saya pulang dari kebun karena merasa capek. Habis maghrib saya ketiduran. Pas bangun jam 9 itu kebangun karena memang ada sesuatu yang aneh terjadi pada diri saya. Sesuatu itu memang belum pernah saya rasakan selama hidup saya gitu kan, dimana sensasinya itu antara merinding dan kesemutan itu bercampur gitu, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi pertama malam itu terjadi sensasi fisiknya dari bawah kaki itu seperti kesemutan dan merinding, naik perlahan, naik ke atas ke badan dan sampai ke kepala, disertai dengan perasaan takut, perasaan cemas, perasaan was-was, perasaan gelisah. Nah, di situ saya hanya berpikir memang jangan-jangan ini saya mau meninggal. Itu yang pertama kali saya pikirkan. Nah, setelah kejadian itu saya bangun, saya mau pergi ke kamar mandi, saya nggak jadi, saya temui bapak saya lagi nonton TV. Saya bilang, "Pak, ini kenapa badan saya kok aneh seperti ini, cemas, gelisah, takut gitu kan posisi." Pada saat itu juga saya mengalami derealisasi ataupun seolah-olah terpisah antara perasaan, pikiran, dan diri saya itu seolah terpisah gitu kan posisinya. Jadi seolah-olah terpisah gitu. Jadi aneh, nggak nyata gitu. Pada saat itu saya pikiran blank, pandangan juga blur gitu kan posisinya. Lalu kemudian yang namanya di kampung gitu kan posisinya, bapak saya panggil orang atau panggil ustad, datang sekali dua loh yang datang, karena memang tetangga saya ya, katakanlah orang yang memang sering berhubungan dengan mistik gitu kan posisinya. Lalu kemudian saya dibacakan doa dan sebagainya. Kata ustadz itu sama dua-duanya, itu ada yang mau masuk ke dalam diri saya, cuman diri saya menahan gitu kan posisinya. Jadi seperti itulah, jadi aneh gitu kan. Semalam saya nggak bisa tidur karena mengalami derealisasi itu, merasa terpisah dari jiwa dan raga dan pikiran saya. Nah, keesokan harinya saya nggak salah tidur dari jam 2, bangun jam 5 subuh sudah kebangun karena memang takut banget, betul takut banget, karena memang itu tadi yang di pikiran itu, wah jangan-jangan ini saya mau mati gitu, saya mau meninggal gitu. Pada saat itu pagi hari sampai sore saya merasakan hal-hal itu gitu kan, maksudnya ketakutan itu. Malamnya saya berobat ke dokter umum. Nah, ketika ke dokter umum, saya datang, saya bingung. Saya penyakit apa ya gitu, apa yang saya rasakan. Di situ tiba-tiba lupa gitu. Apa yang saya rasakan ketika di rumah, ketika mau ke dokter itu lupa. Itu aneh. Pengalaman aneh gitu. Sampai ke dokter, saya bilang cuma gak tahu, dada saya panas bu, karena dokter perempuan pada saat itu. Dada saya panas, tiba-tiba pikiran aneh, udah gitu aja. Oh mungkin itu asam lambung naik gitu kan, terus kena gangguan pikiran juga. Nah saat itu saya dikasih obat lambung, 1 minggu masih sama kondisinya, masih aneh gitu kan, masih mengalami derealisasi. Terus berjalan, saya berobat ke orang pintar juga, ke kalau di kampung ya istilahnya orang pintar gitu kan. Katakan beberapa orang gitu kan, saya dikasih ini, bahkan ada yang mengatakan, oh ini ada yang suka sama kamu gitu kan. Siapa yang suka gitu kan, dari luar lah gitu, dari sektor mistik gitu kan posisi. Nah, saat itu saya berobat kemana-mana, yang dikasih itu adalah obat lambung. Nah, tips juga bagi masyarakat atau teman-teman yang mengalami ketika berobat ke rumah sakit, biasanya awal-awal bingung. Beda dengan orang-orang yang sudah 5 bulan, 6 bulan gitu kan, beda, mereka udah tahu sudah sensasinya seperti apa saja. Nah, bagi teman-teman yang memang bingung ketika berobat ke dokter,
kalian tulis saja. Seperti yang saya lakukan, saya menulis secara detail sensasi fisik yang saya rasakan itu saya tulis, sensasi psikis yang saya rasakan juga saya tulis, saya rinci. Nah, saya pada saat itu saya berobat ke puskesmas. Kebetulan saya peserta dari BPJS, KIS yang dibayar pemerintah. Saya berobat, saya jelaskan apa yang saya tulis. Kata si dokter itu, kamu mungkin kurang iman. Nah, saya bingung, kok kurang iman gitu kan. Padahal kan kalau misalkan dilihat sampai tidak ada satu orang pun yang bisa mengukur keimanan seseorang dari segi penyakit. Nah, saya bingung. Lalu kemudian ya biarlah, dalam pikiran saya bagaimana kalau misalkan ada ateis yang kena penyakit ini disebut kurang iman gitu kan posisinya. Aneh juga gitu kan posisinya. Nah, kemudian saya bertanya, lalu gimana Bu solusinya gitu kan, jalan keluarnya saya harus berobat kemana gitu kan. Nah, dokter itu menjelaskan bahwa memang saya itu ada gangguan dari lambung saya atau asam lambung naik sehingga mengganggu pikiran saya, ataupun pikiran saya yang stres dan sebagainya memicu asam lambung naik sehingga terjadilah gangguan kecemasan. Nah, saat itu juga saya tidak mengerti antara pikiran dan lambung hubungannya gitu kan, maksudnya saya ikuti aja. Nah, sejak saat itu saya dirujuk ke dokter jiwa. Saya juga bingung, penyakit lambung kok berobat ke dokter jiwa gitu kan. Nah, saya ikuti aja. Nah, setelah saya berada di rumah sakit di daerah saya masuk ke polipsikiater atau ke psikiater. Saya berobat. Ketika saya duduk di depan dokter, ketika dipanggil, saya tidak sesuai dengan harapan gitu kan posisinya. Lalu kemudian saya ditanya, apa keluhannya? Bu, yang ditulis tadi ya, Bu, saya merasakan takut mati setiap hari, saya merasakan takut punya penyakit berat, saya takut keluar rumah, saya takut ini itu. Pokoknya teman-teman tahu lah ya kalau yang merasakan takutnya seperti apa. Saya mengalami seolah-olah tidak terpisah gitu kan. Pas saya menjelaskan sensasi fisik, dokter itu bilang nggak ada hubungannya. Kata dokter di puskesmas ada hubungannya, tapi ketika ke dokter jiwa gak ada hubungannya. Ya mungkin gitu kan, spesialisnya kejiwaan. Kalau sensasi fisik mungkin di luar pengetahuannya ataupun apalah gitu. Gak ada hubungannya, silakan tunggu. Saya kira ketika ditunggu saya mau dijelaskan bahwa ini keinginan saya ya, harapan saya. Oh ini deh misalkan, atau ini Kang, atau ini Mas penyakitnya emang seperti ini, ada banyak gitu kan yang kena, tenang ya gitu kan. Keinginan saya seperti itu, dibuat tenang, dibuat oh kamu kena anxiety disorder atau kamu kena gangguan kecemasan gitu kan posisinya. Enggak, saya enggak dapatkan dari dokter jiwa itu. Nah, kemudian saya ambil obat. Nah, ada kejadian setelah saya duduk nunggu di belakang itu, setelah saya keluar ada yang di belakang saya. Waktu di luar saya ngobrol, katanya sih kalau nggak salah gitu kan dia itu bipolar, cuman bilang bahwa saya nggak tahu bipolar itu apa gitu kan maksudnya. Dia masuk, si dokter itu dia kan berobat umum, pakai umum nggak pakai BPJS, sangat ramah seperti yang saya harapkan gitu kan. Ketika duduk dokter itu bilang, oh gimana Mas, sehat sebagainya gitu kan, dengan sangat ramah. Gimana kondisinya, ada perubahan nggak? Ada. Aku bilang anjir gitu kan, apa memang ada perbedaan antara BPJS dan umum? Mungkin ada ya gitu kan posisinya, tapi itu terjadi di daerah saya, nggak tahu di daerah teman-teman gitu kan. Sejak saat itu saya ambil obat, saya minum obatnya, saya pusing hari itu juga, saya mengalami sangat sakit kepala gitu kan. Setelah minum obat itu seperti orang mabuk gitu kan posisinya. Mata saya kayak orang mabuk, kata teman saya, mabuk apa kamu gitu kan posisinya. Nah, saya nggak minum lagi. Kemudian saya nyuruh untuk ngambil obat. Minggu berikutnya saya bilang, tolong tanyakan
apa penyakit saya, dan bilang juga bahwa memang setelah minum obat saya mengalami ini. Nah, ketika ditanyakan, saya itu dosisnya tinggi, terlalu tinggi sehingga diturunkan dosisnya, dan katanya, kata suster bukan kata dokternya juga, itu saya mengalami gangguan kecemasan. Ya oke lah gitu kan. Saat itu juga saya tidak datang lagi ke psikiater, tapi saya berencana pada saat itu datang ke rumah sakit lainnya dengan jalan umum. Namun saya tanya-tanya, ternyata lumayan mahal juga ya kalau jalan umum. Nah, banyak hal yang saya alami gitu kan. Saya berobat ke sana kemari. Oh, misalkan ada di video saya sebelumnya tentang sensasi fisik yang saya alami, itu yang saya rasakan ya. Mungkin yang di video sebelumnya itu saya jelaskan sensasi fisiknya seperti apa, sensasi psikisnya seperti apa. Nah, sejak saat itu saya berobat ke sana kemari sampai saya pernah datang ke hipnoterapi. Saya hipnoterapi dikasih afirmasi gitu kan posisinya. Ya mungkin nggak terlalu berpengaruh pada saat itu, mungkin hanya karena sekali gitu kan posisinya. Kemudian saya belajar tentang karakteristik penyakit ini seperti apa. Saya pelajari dari beberapa sumber, dari YouTube, dari Google, dari beberapa buku literatur juga saya baca. Saya pelajarin karakter orangnya itu seperti apa, karakteristik penyakitnya itu seperti apa, sampai saya menemukan beberapa kesimpulan. Namun itu bagi diri saya. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan berbagi tipsnya. Ya alhamdulillah sampai hari ini saya mengalami kesembuhan lah, sampai 70% lah. Alhamdulillah gitu kan. Cuman masih ada beberapa sensasi fisik yang saya rasakan gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang mengalami ataupun yang masih baru-baru, biasanya masih kaget gitu, masih bingung, jangan-jangan ini tanda-tanda kematian gitu kan. Nah, nanti saya akan berbagi lagi. Jangan takut, tetap tenang, tetap rileks. Mari sama-sama kita berjuang, mari sama-sama kita berdamai dengan penyakit ini.